Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kayaknya cerah ceria nih Bu. Oh iya, masih pagi. Iya, masih pagi ya. Semangat. Semangat. Ya. Nah, nanti kita kan melakukan observasi ya Bu Dewi. Ya. Betul. Kita kan jadwalnya hari ini ya. Hari ini. Nanti kita masuk kelas. Nah, untuk persiapannya sebelum kita masuk kelas, apa nih yang sudah dipersiapkan? Terus kelas berapa? Ya, yang kami siapkan itu yang pertama di FPP ya Bu. Ya. FPP, kemudian kebetulan minggu ini kami sudah melakukan praktek dan kebagian di kelas 5 tugas gitu. Materinya adalah bahan olahan pangan nabati dan hewani. Pelajaran Prakarya pengolahan. Oke, jadi udah siap ya Bu? Insya Allah siap. Tadi persiapannya udah ya. Terus strategi yang akan diberikan ke siswa pembelajarannya ya Bu? Strateginya karena praktek Bu, kebetulan kemarin sudah dibagi kelompok. Kelompoknya ada yang bahan pangan nabati, ada yang hewani. Kemudian kemarin sudah melakukan diskusi juga, pembagian tugas antar kelompoknya. Jadi strateginya itu bagaimana mereka menerapkan apa yang sudah mereka diskusikan di lembar kerja sebelumnya. Nanti pelaksanaannya itu praktek berjualan Bu. Jadi masaknya dari rumah, kemudian mereka berjualan membuat stand di depan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing itu tadi, dan ada yang bertugas untuk menjual gitu Bu. Ada yang bertugas untuk mendokumentasikan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing Ya. Nah, nanti ketika saya melakukan observasi Ibu Dewi tidak usah menganggap saya ada lah seperti itu ya Bu ya. Jadi anggap aja seperti mengajar seperti biasa ya. Jadi jangan terlalu ini masih merasa diawasi atau Iya. merasa di apa sih namanya ya diperhatikan Grogi ya, Bu. jangan grogi gitu, biasa aja ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Jadi sekarang udah siap Bu. Insya Allah sih, tapi ya sedikit deg-degan ya Bu ya. Ya, udah biasa ya udah. Ya udah kita langsung ke kelas. Oke, siap. Ya. Mangga Ibu, mangga kita Ya, ke siap. kelas 10.5 ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya? Siap untuk praktik jualan? Siap? Siap. Sebelum kita melakukan praktek pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya di absen seperti biasa ya. Adit Maulana belanja. Ibu Setiawan. Oke. Oke, sudah dipersiapkan semuanya ya. Bahan untuk dijual, kemudian receh sudah dipersiapkan? Oh belum, segera dipersiapkan. Kemudian LKPD-nya dipersiapkan. Kemudian nanti ada yang mengerjakan LKPD seperti yang sudah kita bagi kemarin ya. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang menjual gitu ya. Kemudian ada yang menawarkan. Kemudian ada yang apalagi mendokumentasikan. Nanti ada video dan foto yang harus dikumpulkan gitu. Sebelumnya ada pertanyaan dulu?
untuk pelaksanaan praktek pada hari ini? Iya. Ini 8.000. Ini berapa? Sama ini 8.000. Bisa ditawar gak? Gak bisa dari kamu aja yang kirim ya? Iya. Kalau ini yang bakso nih, udah bosan. Ini 5.000. Mau bakso aja lah. Nih, 2. Berapa? Ini 4 juga boleh. Dua aja. Kok jadi 10.000 ya? Iya. Makasih. Toko gratis plastiknya mana? Gak ada. Kasih sendok rep. Mau beli bakso. Jadi sendoknya. Bentar ya. Jangan dong. Makasih ya. Satu ya. Oke. Sudah dilaksanakan praktek jual belinya. Alhamdulillah ada yang rame, ada yang sudah dipesan. Nanti setelah ini silakan dilanjutkan untuk mengantarkan ya pesanannya. Kemudian jangan lupa untuk menganalisis harga-harga yang sudah terjualnya ya. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, Ibu minta salah 4 ya berarti. Ada berempat lah yang akan menyimpulkan atau merefleksikan kegiatan praktek praktek menjual makanan pada pagi hari ini. Silakan untuk perwakilan kelompoknya dipersilakan ke samping kanan kiri Ibu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Nurfani. Kelompok saya membuat yaitu kentang kribo. Saat pembuatan itu salah. Kalau sekolah kita harus membuatnya. Nggak ada masalah, tapi masalahnya itu pada saat maksudnya karena kan udah dikasih tepung, tapi kayak kita malah taruh di freezer. Harusnya kentang itu jangan taruh di freezer, harusnya itu tetap direndam, jadi pagi-pagi baru dikasih tepung. Itu salah kami, karena kami juga kurang berkomunikasi sama orang tua yang lebih mengerti. Terus untuk itu ada kompor, pisau, talenan, tempat-tempat, saringan, spatula, wajan, kertas nasi. Terus untuk bahan-bahannya ada kentang, bumbu-bumbu asin, lelupas, lalu ada saat pembuatannya kami juga menggunakan garam, lalu ada air dan ada tepung serbaguna dan juga minyak saat penggorengan. Terus untuk prosedurnya itu kupas kentangnya, lalu cuci kentang, lalu potong-potong kentang, lalu direndam kentang tuh di air garam, lalu tiriskan kentang yang sudah direndam di air garam, taburkan tepung ke wadah yang berisi tepung, lalu masukkan kentang ke dalam minyak panas, lalu tiriskan kentang yang sudah digoreng, lalu masukkan ke dalam wadah, lalu beri bumbu sesuai selera. Karena ini adalah prosedur yang seharusnya dijalankan itu di 1 hari. Namun kelompok kami kan kayak baginya 2 hari kapan jualan dan kapan membuatnya. Dari itu ada kesalahan gitu. Keunggulannya apa? Untuk keunggulannya kami itu Mengenyangkan. karena kentang itu kaya akan karbohidrat. Oke. Ini dari bahan nabati atau hewani? Nabati. Oke, pembagiannya dari nabati ya? Ya. Oke. Silakan dilanjutkan kelompok selanjutnya. Yang dari hewani mungkin. Hewani siapa hewani? Dari bahan hewani. Ya. Kelompok bahan hewani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari kelompok Sebut saja. 3. Apa namanya? Buat produk dari hewani yaitu pangsit ayam. Pangsit ayam. Kelemahan, keunggulan, pengalaman. Sharing aja. Pengalaman kita di praktek berjualan ini cukup menyenangkan dan pertama kali juga ada diselenggarakan di sekolah. Pengalaman baru ya? Ya, Ya. jadi awalnya kita mau bikin dimsum, tapi karena salah jadwal kita ulang lagi, salah jadwal itu karena salah jadwal kita ulang lagi, jadi membuat pangsit ayam. Proses pembuatannya ada, kita juga menggunakan alatnya adalah pisau, chopper, talenan, mangkok, sendok,
kompor, wajan, rapitan, dan es. Bahan-bahannya ada kulit pangsit, ayam, daun bawang, tepung bakwan, tepung terigu, tepung tapioka, telur, merica, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lainnya. Proses pembuatannya: goreng bawang merah dan bawang putih hingga matang. Chopper bawang merah yang digoreng tadi dengan ayam. Campurkan semua bahan dan bumbu yang sudah disiapkan. Berikan air sedikit demi sedikit hingga mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Jangan lupa koreksi rasa setelah pas rasanya. Ambil 1 lembar pangsit dan isi dengan isian ayam yang sudah disiapkan. Lalu siap goreng. Oke, sip. Next. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mewakili kelompok saya yang membuat ceker ayam mercon dan bakso sapi mercon. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya dan membuat ceker mercon sama bakso mercon ini sangat menyenangkan. Kita dapat mencoba pengalaman baru seperti yang dijelaskan Halimah tadi, kayak baru pertama kali di sini ada praktek berjualan kayak gini. Kita dapat berkomunikasi sama, terus juga kayak seru aja gitu. Oke. Keunggulan dari produk yang kami jual yaitu di sini rata-ratanya siswa-siswa di sini pada sukanya bakso. Soalnya kami membuat bakso sama ceker itu kan sama ya Bu porsinya. Nah, sedangkan baksonya sudah terjual habis dan cekernya masih. Tapi keunggulannya insya Allah produk kami enak buat dirasakan. Oke, sip. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sayyidina Rizka dari perwakilan membuat Cikobol. Jadi Cikobol ini singkatan dari cheese potato ball yang bahan dasarnya itu kentang dan keju. Ini termasuk pengalaman baru bagi kami. Karena kalian bisa membuat ini dengan kerjasama yang bagus. Pembuatan Cikobol ini kita membutuhkan bahan-bahan kentang, keju, tepung panir, saus, telur, maizena, dan bumbu penyedap lainnya. Keunggulan dari produk kami ya mungkin rasanya enak Ya. dan gampang dibuat ya. Tapi ada sedikit kekurangan dari produknya, yaitu ketika menggoreng adonannya sedikit hancur karena kekurangan tepung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, kita sebelum kembali kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu praktek memasak dan juga berjualan bersama-sama. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini? Yang pertama, menyenangkan karena pertama kalinya kita membuat masakan dan berjualan gitu ya. Yang kedua, apalagi kesimpulannya? Kerjasama yang sangat penting antar tim, ya, komunikasi, iya, apalagi mencari uang itu susah, jadi kita belajar mencari uang, gitu ya. Apalagi harus punya banyak pengalaman, jadi harus ini dulu ya, praktek uji coba dulu sebelum kita try error katanya, sebelum kita langsung praktek jualan. Ternyata banyak sekali ya yang sudah kita pelajari dan diambil dari pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk yang mungkin senang berjualan dan senang memasak. Itu saja pelajaran pagi hari ini. Silakan duduk di tempat standnya masing-masing. Oke. Itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang analisis ya, analisis anggaran yang sudah kalian buat, modal, untung dan
laba nih ya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik, sehat. Ketemu lagi ya sekarang ya. Setelah tadi kita observasi di kelas ya. Tadi kira-kira setelah Bu Dewi menyampaikan atau memberikan materi di kelas itu kira-kira ada kekurangan dan kelebihan nggak? Ada Bu, kalau kelebihannya karena saya menggunakan metode yang baru sehingga anak-anak itu terlihat lebih antusias dalam belajar gitu. Jadi ketertarikan belajarnya meningkat gitu. Namun ya ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah ada saja siswa yang ketika masuk itu terlambat Bu, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut gitu. Ada juga yang mungkin belum mengerti atau memahami metode yang dipakai seperti itu Bu. Tadi selama observasi ya Bu, saya sudah melihat ya tadi Bu Dewi sudah melakukan pembelajaran terdiferensiasinya sudah terinput terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah ada sudah dilaksanakan. Terus saya lihat juga siswanya terlihat menyenangkan tadi ya, senang gitu, antusias sekali gitu mengikuti pelajarannya. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya. Terus dari pendahuluan itu Ibu juga sudah ada tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan, terus strateginya juga, kemudian asesmennya juga sudah ada, metodenya, terus ada metode untuk ketenangan gitu, stop and SDK-nya juga ada ya Bu ya. Nah itu biar siswanya lebih perhatian dan fokus. Kemudian di pembelajaran inti, pembelajarannya juga sudah berpusat pada murid ya. Terus siswa juga mengikuti arahan guru, kemudian kegiatannya juga dilakukan secara berkelompok. Jadi di sana juga secara berkelompok siswa sudah bekerjasama dengan baik, berkolaborasi, kemudian bisa berkoordinasi dengan satu dan orang lainnya. Nah untuk penutup juga Ibu sudah melakukan refleksi kepada murid ya Bu, yang pembelajarannya siswa sangat antusias. Terus ada penilaiannya juga ya, sudah ada penilaian pengetahuan, kemudian keterampilannya, terus sudah ada lembar kerjanya, ada kerja kepada siswa, kemudian guru juga melakukan penilaian proses ya selama proses pembelajaran berlangsung. Di sana Ibu juga sudah melakukan perbaikan ketika ada kesalahan-kesalahan yang dibahas. Nanti ketika ada perbaikan dari Ibu, maka di kelas lain juga akan seperti itu ya, pasti ya ada perbaikan di setiap pembelajaran di pembelajaran. Nah kemudian di pendahuluan juga Ibu sudah ditambahkan adanya literasi sebelum pembelajaran dan manajemen waktunya juga sudah baik. Untuk penutup penilaiannya Ibu sudah melakukan atau sudah tercapai ya Bu, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Baik Ibu, untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana setelah proses pembelajaran? Ya, tindak lanjutnya saya akan memperbaiki apa yang harus dikerjakan dari masukan yang tadi disampaikan ya Bu ya, agar pembelajaran yang menyenangkan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan pasca observasi, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi melakukan coaching. Siap Bu. Terima kasih banyak Ibu Reni.